Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah juga sekarang kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran, di mana kali ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Kenapa disebut periode Mekah? Rasulullah pertama kali begitu menerima tugas kerasulannya disebarkan di kota Mekah. Memang kota Mekah kota kelahirannya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang dakwah Rasulullah di kota Mekah, maka kita perlu membahas bersama-sama tentang kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Masyarakat Mekah pra-Islam, di situ ada suku yang paling dominan di atas suku yang lain, lebih disegani, mungkin lebih besar. Dan di dalam suku-suku itu ada kabilah-kabilah yang dipimpin oleh seorang syekh atau amir di masing-masing kabilah itu, yang punya otoritas, punya wewenang untuk memutuskan segala persoalan-persoalan, segala masalah-masalah, baik menyangkut aspek sosial dan politik, masalah kepercayaan, masalah agama, yang apa yang disepakati oleh anggota kabilahnya itu, menyangkut masalah kabilah, masalah adat, istiadat, tradisi berkembang, dipertahankan secara membabi buta. Artinya mereka sangat kuat fanatisme kesukuannya. Walaupun kabilah itu ada di posisi yang salah sekalipun, dibela mati-matian karena harga diri dan martabat. Sehingga tidak jarang di masyarakat Mekah pra-Islam itu terjadi benturan-benturan seperti peperangan, kemudian balas dendam. Ini yang mewarnai kehidupan masyarakat Mekah pra-Islam. Nah, di samping itu masyarakat Mekah pra-Islam mempunyai semacam kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihannya itu berupa semacam karakter positif. Misalnya loyal kepada pemimpin, punya daya ingat yang kuat, punya ketahanan fisik, bahkan mereka pandai bersastra dan bersyair, pandai berpidato, yang menjadi parameter mereka untuk menduduki jabatan status sosiality yang tinggi, yaitu kemampuan bersastranya. Di samping itu ada kemampuan lain yang dimiliki oleh masyarakat Mekah pra-Islam, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan astronomi, meteorologi, dan lain sebagainya. Di samping ada karakter negatif yang biasa berlaku di masyarakat Mekah pra-Islam. Karakter negatif tersebut misalnya mabuk-mabukan, kemudian minum khamr, perjudian, bahkan merendahkan martabat kaum wanita. Sistem perbudakan biasa berlaku pada waktu itu. Dan bahkan di antara beberapa tokoh yang merasa gengsi ketika punya anak perempuan. Bahkan ada sebagian mereka yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena gengsi. Konon Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena merasa gengsi, merasa aib ketika anak keturunannya berjenis perempuan. Ini karakter negatif yang mewarnai kehidupan masyarakat
Mekah pra-Islam. Nah, sehingga dalam sejarah, karena mereka sudah melakukan semacam penyimpangan-penyimpangan, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tidak mengindahkan terhadap norma-norma dan aturan, maka dalam sejarah mereka dikenal dengan kaum jahiliyah. Tahu anak-anak apa yang disebut kaum jahiliyah? Bagus, bodoh. Tapi bukan bodoh, bukan berarti bodoh secara intelektual. Buktinya mereka pandai bersastra, bersyair, pandai berpidato, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan astronomi dan lain sebagainya. Intelektual mereka itu maju. Namun karena mereka itu memiliki kebobrokan moral, salah menempatkan akidah. Nah, sehingga mereka dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman di mana mereka itu menentang kebenaran. Walaupun mereka percaya bahwa itu benar, mereka menolaknya kebenaran itu. Mereka tidak bisa membedakan risalah kenabian dengan realitas politik dan sosial. Mereka tidak bisa membedakan hak dan batil, sehingga mereka itu merasa bebas melakukan apa saja, bebas melakukan sesuai dengan keinginannya, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran, merendahkan martabat, hak asasi manusia dilanggar dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting mereka itu bisa membuktikan bahwa dirinya adalah punya semacam kekuatan untuk bisa melakukannya. Nah, setelah itu anak-anak kita teruskan pembelajaran kita dengan pokok bahasan lain, yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam, di negara Arab itu diapit oleh 3 kekaisaran besar yang turut mempengaruhi sistem perpolitikan negara Arab. Pertama adalah Kekaisaran Bizantium, yang dari kekuasaannya itu meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian wilayah Afrika. Agama resmi mereka adalah agama Majusi, dengan kitab sucinya adalah Zen Avesta. Kedua, kitab sucinya adalah Zen Avesta. Ini kitab suci bagi agama Majusi yang biasa menjadi agama resmi di Kekaisaran Bizantium. Yang kedua adalah Kekaisaran Persia. Dari kekuasaannya meliputi terbentang dari Irak, Mesopotamia, dan Afghanistan. Agama resmi yang mereka anut adalah agama Nasrani dengan kitab Injilnya sebagai kitab suci bagi mereka. Yang ketiga adalah dinasti Himyar, berada di Arab bagian selatan. Nah, coba kita buka halaman 10 anak-anak di buku ajarnya. Di sini ada beberapa kerajaan yang berkembang dari waktu ke waktu, dari periode ke periode di negara Arab sebelum Islam. Di halaman 10 itu coba dicek tagnya, kerajaan apa saja yang pernah berkuasa di negara Arab sebelum Islam datang. Coba disebutkan. Siapa yang tahu dan menemukan tag pertama kali langsung disebutkan. Pertama adalah Kerajaan Kindah, bagus. Yang kedua Kerajaan Sabah. Berikutnya Kerajaan Himyar, bagus. Berikut Hira, Ghassan, dan Hijaz. Itulah kerajaan yang pernah berkuasa di negara Arab sebelum Islam. Anak-anak sekalian, nah masih berbicara tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam pada abad ke-5 ketika orang Quraisy berkuasa di kota Mekah.
punya otoritas besar untuk menjaga keamanan Mekah dan menjaga dan melindungi semua peziarah-peziarah. Maka masyarakat suku Quraisy membangun semacam kekuasaan pemerintahan untuk bisa mengatur segala aspek kehidupan di Mekah, baik di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Ada 10 jabatan penting yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy yang berkenaan dengan persoalan Ka'bah. Coba dibuka halaman berikutnya, ada 10 jabatan penting yang dimiliki oleh suku Quraisy yang dibagikan kepada seluruh kabilah. Pertama, disebutkan hijabah. Bagus. Apa arti hijabah? Pemegang kunci Ka'bah. Terus disebutkan ditarik ke belakang. Yang kedua adalah sikoya. Apa sikoya? Pengatur air zam-zam. Bagus. Yang ketiga adalah diat. Bagus. Diat adalah kekuasaan hakim sipil atau kriminal. Selanjutnya adalah sifarah. Apa sifarah? Kuasa usaha negara atau duta. Berikutnya adalah liwa. Liwa adalah jabatan ketentaraan. Masih ada lagi sekitar 5 jabatan penting yang berkaitan dengan Ka'bah. Disebutkan Rifandah. Bagus. Rifandah adalah pengurus pajak bagi fakir miskin. Selanjutnya adalah disebutkan tarik belakang Natwan. Bagus. Apa Natwan? Jabatan ketua dewan. Selanjutnya adalah Himah. Wahimah pengurus balai musyawarah. Bagus. Berikutnya adalah Khazinah, jabatan administrasi keuangan, dan yang terakhir adalah Azlim, penjaga panah peramal. Itulah kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat Mekah pra Islam, kepercayaannya, kidahnya, keyakinannya. Kalau kita melihat dalam sejarah masyarakat Mekah pra Islam itu sudah terjadi pergeseran, penyimpangan jauh dari agama yang sebelumnya dianut. Agama apa sebelumnya? Sebelum masyarakat Mekah mengenal penyembahan berhala, kayu dan sebagainya, yaitu pengikut agama Nabi Ibrahim. Jadi dikenal dengan agama Hanif. Nah, coba sebutkan simpul 6. Apa agama Hanif itu? Agama yang lurus dan benar. Bagus. Pintar kan Bapak? Pintar. Agama yang lurus dan benar, yang mengajarkan keesaan Allah, kan tauhid, mengesahkan Allah, keesaan Allah. Semua urusan, semua persoalan hanya dicurahkan kepada Allah, bukan kepada lainnya. Jadi yang patut disembah adalah Allah, bukan makhluknya. Kan Allah adalah Khaliq. Adalah agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mengesahkan Allah. Sampai kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama siapa? Nabi Ismail. Tetap ajarannya tentang agama tauhid, agama mengesahkan Allah. Bagus, mengesahkan Allah. Kalau kemudian terjadi fakta sebaliknya, di mana dulu adalah harus mengesahkan Allah, tidak boleh menduakan Allah. Kemudian fakta yang terjadi setelah terjadi pergeseran nilai, diputarbalikkan ajaran Nabi Ibrahim itu, sehingga mereka kembali kepada ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala. Oleh karena jarak antara Ismail dan Nabi Muhammad cukup jauh, sehingga terjadi keterputusan risalah. Begitu risalahnya terputus, maka kemudian bangsa Arab Mekah berangsur-angsur kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Tapi ini berangkat dari suatu kejadian di mana ketika itu seorang tokoh Quraisy yang bernama Amr bin Lu'ay, atau disebut lagi Amr bin Lu'ay,
Al-Auza'i ketika dia pergi ke Syam, karena di Syam dianggapnya sebagai kota, sebagai tempat para nabi katanya. Maka apa yang dijumpai oleh seorang Amr bin Lubai ini, ternyata dia melihat praktek keagamaan masyarakat Syria ketika itu, yaitu menyembah berhala yang tidak pernah dilihat sebelumnya di kota Mekah. Nah, ia tertarik kemudian dengan praktek keagamaan sembahan mereka dengan menggunakan media berhala itu. Nah, akhirnya dia minta kepada suku Amaliko semacam kenang-kenangan untuk dibawa ke kota Mekah. Nah, begitu sampai di kota Mekah, nah berhala besar ini diletakkan di sisi Ka'bah, kemudian diberi nama Hubal. Maka ada patung berhala yang bernama Hubal di samping berhala lainnya. Coba siapa yang kenal berhala lain selain Hubal? Gus Manat, Sigulana, Lata, kemudian Fiki, Uzza. Di samping berhala-berhala lainnya yang jumlahnya ratusan berhala, seperti berhala Au, berhala Siwa dan lain sebagainya, sampai jumlahnya 360 berhala, semuanya ada di sisi Ka'bah. Nah, berhala itu oleh mereka dijadikan sebagai sarana, sebagai alat penyambung kepada Tuhannya, kepada Allah. Karena mereka berkeyakinan tidak mungkin langsung berhadapan dengan penguasa Allah yang mutlak kekuasaannya, ya. Maka kemudian mereka menggunakan perantara yaitu semacam patung, ya, berhala, untuk bisa nyambung kepada Tuhannya. Ini kemudian di dalam Islam disebut dengan syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menduakan Allah, menganggap ada kekuatan lain, apakah itu benda, di batu, di benda-benda lainnya, matahari, lautan dan sebagainya, punya kekuatan dan pengaruh. Ada anggapan seperti itu, ada kekuatan lain, padahal itu semuanya adalah makhluk ini. Dan Islam dan dikenal dengan syirik. Syirik adalah dosa yang besar yang tidak ada ampunannya. Itu syirik. Hati-hati dengan syirik. Selanjutnya kita bicarakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Setelah Rasulullah mengemban misi kerasulannya, mengemban misi agama yang punya kewajiban untuk melaksanakannya, menyebarkannya, maka Rasulullah kemudian laksanakan, mengemban tugas itu, walaupun sadar itu akan berisiko besar. Karena Rasulullah adalah memiliki sifat tabligh, menyampaikan perintah, bukan kitman, merahasiakan perintah, maka apapun yang terjadi tetap dilaksanakan oleh Rasulullah. Tapi sebelumnya bagaimana kondisi Rasulullah begitu menerima wahyu yang pertama? Kepada anak wahyu yang pertama yang turun kepada Rasulullah, ada yang tahu? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra dan seterusnya. Nah, begitu menerima wahyu yang pertama, Rasulullah kan tidak siap mental ketika itu, tidak pernah mengalami semasa hidupnya. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang asing lah bagi Rasulullah, sehingga Rasulullah itu bisa gentar, dipaksa oleh malaikat Jibril untuk baca sampai akhirnya Rasulullah bisa membacanya. Begitu pulang ke rumahnya, rumah Siti Khadijah, Rasulullah dalam kondisi yang panik, yang gemetar dan sebagainya, kemudian dibujuk, dihibur oleh Khadijah sehingga tenang. Nah, kemudian baru setelah wahyu yang kedua turun dalam Mudaththir, turun ayat 1 sampai 5, maka Rasulullah
berarti sudah wajib melaksanakan kegiatan dakwahnya, karena wahyu yang kedua turun juga sebagai penanda bahwa Rasulullah adalah menerima tugas kerasulannya, mengemban misi dakwah. Maka kemudian Rasulullah mulai menyusun strategi di dalam menyampaikan dakwahnya, dari strategi yang sifatnya rahasia, samar, sembunyi-sembunyi, sampai kepada dakwah yang sifatnya terbuka, yaitu terang-terangan. Nah, strategi dakwah Rasulullah pertama kali adalah secara samar. Mula-mula yang didatangi adalah dari kaum kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Nah, kemudian karena Rasulullah mungkin sudah jauh sebelumnya sudah dikenal siapa Rasulullah, yang tidak pernah melakukan kebohongan, kezaliman dan sebagainya, maka begitu disampaikan bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah membawa agama baru Islam, maka kalangan sahabat terdekatnya itu mudah menerima anjuran dan seruan dakwah Rasulullah itu, karena Rasulullah yang menyampaikannya. Walaupun mereka mungkin masih harus mempertimbangkan dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya mereka itu sangat mudah diajak oleh Rasulullah dari kalangan kerabatnya. Kemudian masih di strategi dakwah secara rahasia, di antara kerabat terdekatnya Rasulullah yang ketika itu langsung mengikuti anjuran Rasulullah, mengikuti seruan Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah masuk ke dalam agama Islam, dari kalangan perempuan pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang istri Rasulullah. Yang kedua adalah yang masuk Islam, mengikuti seruan Rasulullah ketika itu dari kalangan sahabatnya sendiri, sahabat terdekatnya dan kaum dewasa, laki-laki dewasa adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di kalangan anak-anak muda ketika itu yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, peran Abu Bakar, nah ketika sudah menjadi pengikut Rasulullah, dia juga merasa terpanggil untuk punya andil, punya ambil bagian di dalam menyebarkan dakwah Islam, yaitu dengan dengan menyebarkan dakwah juga. Kemudian banyak sahabat-sahabat Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah orang yang memiliki status sosial yang tinggi, dia kaya dan sebagainya, maka sangat mudah memberikan pengaruh kepada kawan-kawannya. Nah, kemudian orang-orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar adalah siapa anak-anak? Buka di halaman berapa? 7. Di sini ada nama-nama sahabat Abu Bakar yang masuk Islam melalui Abu Bakar. Silakan sebut. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Bagus, pintar. Itu adalah Zubair bin Awam. Berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Yang ini nggak ditemukan tagnya. Halaman 7. Coba dibuka halaman 7. Di alinea yang ketiga, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya disebutkan terus dari belakang Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Al-Qaram. Itulah sederitan nama-nama kawan dari Abu Bakar yang masuk Islam melalui Abu Bakar, sehingga dalam sejarah dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Apa As-Sabiqunal Awalun? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Ya. As-Sabiqunal Awalun adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, Islam ini sebagai Rasulullah itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, artinya agama yang umum, agama yang
dikhususkan untuk seluruh alam. Agama rahmatan lil alamin. Tidak tidak seperti agama-agama sebelumnya. Misalnya Yahudi khusus untuk Bani Israel, tidak seperti itu. Ya, rahmatan lil alamin tidak adalah agama yang semesta, agama yang luas, agama yang menyeluruh, agama yang agama terakhir yang bisa membenarkan agama-agama sebelumnya, berlaku untuk semua alam. Agama rahmatan lil alamin namanya. Yang lebih mengutamakan kedamaian, keselamatan dan sebagainya. Walaupun kemudian dikenal dalam sejarah adalah Islam dengan pedang, dengan kekerasan, sebenarnya tidak seperti itu, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oleh karena terjadi perang-perang dan sebagainya itu tidak lebih dari bagaimana umat Islam membela diri. Ketika diperangi maka juga harus perang. Jadi intinya adalah Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tidak mencari-cari masalah, gitu ya. Tidak menjadi gara-gara lah permusuhan dan sebagainya. Tantangan cukup besar sebenarnya dalam proses dakwah Rasulullah itu, tantangan cukup besar. Tantangan yang sifatnya tekanan, penyiksaan, bahkan rencana pembunuhan dan sebagainya, ini kerap kali dialami oleh Rasulullah ketika itu. Ini yang kendala, tantangannya itu yang bersifat halus, misalnya pendekatan persuasif datang memujuk Rasulullah. Misalnya Abu Lahab ketika menggunakan pengaruh pamannya Abu Thalib untuk membujuk Rasulullah agar menghentikan kegiatan dakwahnya, kan ya. Bahkan Abu Lahab kemudian memberi nada ancaman kepada Abu Lahab, kalau ini diteruskan, dilanjutkan, Islam terus bertambah dan berkembang, maka keluarga kita akan pecah belah, persaudaraan kita akan berantakan, seperti itu. Maka banyak teror lah yang dihadapi oleh Abu Thalib pamannya sendiri. Maka dalam kondisi seperti itu, teror sudah banyak yang berdatangan, maka Abu Thalib kemudian mencoba mendekati Rasulullah dengan menawarkan permintaan agar Muhammad berhenti melaksanakan kegiatan dakwahnya demi keutuhan, demi persaudaraan suku Quraisy ketika itu. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad begitu mendengar desakan di pamannya agar Rasulullah berhenti melaksanakan kegiatan dakwahnya? Ada semacam ungkapan yang sebenarnya tidak masuk di akal, tidak bisa dinalar. Misalnya, andaikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, saya tidak akan berhenti berdakwah sampai Allah memberikan kemenangan atau aku binasa di dalam perjuangan. Kalau tidak masuk akal, bagaimana mungkin matahari dan bulan nyampe di tangan, bertengkir di tangan Rasulullah? Sebagaimana juga tidak mungkin Rasulullah harus meninggalkan dakwahnya, karena Rasulullah bersifat tabligh, yaitu menyampaikan perintah, bukan bersifat khidmah, yaitu menyimpan perintah. Walaupun tekanan, ancaman dan sebagainya itu adalah risiko di perjuangannya, tapi Rasulullah apapun yang terjadi tetap kegiatan dakwah dilaksanakan. Pernah dalam sejarah, karena mereka mungkin merasa khawatir kalau kehilangan pengaruh dan sebagainya, gagal mendekati Abu Thalib. Kemudian ada tokoh-tokoh Quraisy yang mendekati Rasulullah, ya, dengan menawarkan, kalau kau melakukan ini karena ingin kedudukan, ingin pangkat, ingin jabatan, ingin jadi raja, semuanya akan saya sanggup menyediakannya, dan semua adalah untukmu Muhammad. Seluruh harta kekayaan akan saya sediakan. Yang penting kalau kamu ingin jadi raja, kalau kamu ingin jadi orang terkaya, kalau kamu ingin mencari wanita yang paling cantik, semuanya akan disiapkan. Semua harta benda akan dialokasikan untuk bisa memenuhi harapan-harapan itu. Tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah. Ditolak oleh Rasulullah. Sampai
mereka itu tidak berhenti sampai di situ, terus melakukan upaya-upaya agar Muhammad itu menghentikan kegiatan dakwahnya. Dari upaya pendekatan secara halus sampai pendekatan secara kasar, seperti itu. Maka tidak heran kemudian kalau kemudian mereka itu merasa frustasi dengan cara melampiaskan kemarahannya, yaitu membayar pembunuh bayaran, menyuruh orang-orang yang dianggap kuat untuk merencanakan pembunuhan kepada Rasul. Itu tidak jarang terjadi. Contohnya Surqah bin Nawfal misalnya mengejar Rasulullah ketika dalam perjalanan hijrah dengan pedang terhunus mengendarai kuda. Begitu hampir mendekati Rasulullah, keajaiban terjadi. Begitu Rasulullah mendapat ancaman, ketika itu Rasulullah mendapat perlindungan. Siapa itu? Surqah bin Nawfal itu langsung terjerembab, terpelosok dan jatuh. Pedangnya terlempar. Apa yang terjadi kepada Surqah? Dibangunkan, dihapus debu-debunya dan pedangnya dikembalikan dan disuruh pulang. Luar biasanya Rasulullah ketika itu. Namun ini menjadi daya tarik bagi mereka untuk bisa mengagumi Rasulullah, menjadi pengikut Rasulullah. Buktinya begitu orang-orang Quraisy ada yang sakit dari kalangan orang yang memusuhi pertama kali, termasuk Surqah itu. Sebelum temannya sendiri, kerabatnya sendiri datang menyinggungnya, Rasulullah sudah pertama kali yang menyinggungnya. Nah, apa yang terjadi? Mereka terperanjat, terkejut, karena mereka membayangkan kalau setiap hari mereka itu memfitnah Rasulullah, menyakiti Rasulullah, melempari kotoran dan sebagainya. Itu sakit, maka Rasulullah yang pertama datang sebelum yang lainnya datang dari kalangan sahabat sendiri. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mereka terenyuhlah hatinya itu, kemudian mengikuti Rasulullah, bersaksi Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasul, bersyahadat ketika itu. Ini tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika menyebarkan dakwahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Lah, ya silakan. Pertanyaannya, jahiliyah versi baru ya. Memang masyarakat jahiliyah ketika itu melakukan pelanggaran besar, melanggar hak asasi manusia, merendahkan martabat, perbudakan dan sebagainya. Yang seperti itu biasa terjadi karena tradisi yang berkembang ketika itu. Mereka tidak punya batasan-batasan, tidak punya prinsip-prinsip yang jelas, nilai kebenaran yang bisa dijadikan sebagai prinsip kehidupannya. Mereka sangat bebas melakukannya. Nah, kalau sekarang di zaman milenial ini, di era abad 21 ini, masih ada praktek-praktek kehidupan yang sama dengan masyarakat jahiliyah dulu itu. Ini mungkin versi baru, jahiliyah versi baru. Kemudian tidak jarang kita melihat di berita-berita, di media, di televisi atau di media cetak, koran dan sebagainya, sering diwarnai dengan tindakan-tindakan kriminalitas, perampokan, perjudian, perzinahan, pemerkosaan dan sebagainya. Itu terjadi di masa ini. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ini adalah jahiliyah versi baru. Maka untuk itu kita semua punya misi yang sama, mengemban misi yang sama, itu misi dakwah. Dalam sabda Rasulullah, baligh anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun hanya satu ayat. Jadi masing-masing kita anak-anak punya misi dakwah sesuai dengan kapasitasnya. Yang penting kita merasa terpanggil untuk bersama-sama, untuk merasa punya andil, punya peran gitu ya, untuk melangsungkan kegiatan dakwah sebagaimana Rasulullah melaksanakannya, sehingga syiar Islam terus berkembang dari masa ke masa, bahkan sampai akhir zaman. Islam tidak akan mungkin gulung tikar selama ada generasi berikutnya yang terus menyebarkan dan menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah masyarakat. Ini yang diharapkan. Sampai di sini anak mudah-mudahan bermanfaat yang ingin disampaikan. Pertanyaannya bagus, dan jadilah anak yang punya semangat, gitu ya. Yang penting ini sangat modal kita
untuk mengikuti, untuk melangsungkan, terus mengikuti proses belajar itu sampai tuntas nanti. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.